Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta maaf kepada masyarakat atas dugaan pungutan liar atau pungli di rumah tahanan atau rutan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK. KPK lantas berkomitmen menindak kasus ini. Dikutip dari Kompas.com pada Kamis 22 Juni, hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Indriati Iskak dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK Jakarta Selatan pada Rabu kemarin. Ia menyampaikan permohonan maaf atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di penjagaan dan perawatan rutan kelas 1 Jakarta Timur, cabang KPK. Pihaknya lantas akan berkomitmen menuntaskan perkara ini secara transparan. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan pihaknya telah membebaskan sementara para pegawai yang diduga terlibat dalam kasus pungli ini. Tujuannya mereka fokus pada proses penegakan etik, disiplin pegawai, dan hukum yang tengah berjalan. Terkait pengelolaan rutan, menurutnya tidak hanya dilakukan pihak internal KPK, yakni Kedeputian Penindakan dan Eksekusi serta Biro Umum, tetapi juga pihak eksternal sebagai pengampu yakni Ditjen Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan HAM. Gufron menerangkan dugaan pungli itu terkait penyelundupan uang dan alat komunikasi ke dalam rutan. Sebagaimana diketahui, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK baru-baru ini mengungkap ada dugaan tindakan pungutan liar atau pungli di lingkungan pejabat rumah tahanan negara atau rutan KPK. Berdasarkan temuan awal disebutkan diduga terdapat pungli hingga mencapai 4 miliar rupiah sepanjang Desember 2021 hingga Maret 2022. Hal ini disampaikan Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabengan dalam jumpa pers di kantor Dewas KPK Jakarta Selatan pada Senin lalu. Para pejabat rutan KPK dinilai diduga menerima pungli dari para tahanan Komisi Anti Korupsi. Ia mengaku pihak Dewas telah menyampaikan kepada pimpinan KPK. Tumpak meminta agar kasus ini ditindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan karena ini masuk ranah tindak pidana. Sementara itu, anggota Dewas KPK Albertina Ho menjelaskan ada kemungkinan masih berkembang lagi. Albertina mengungkapkan penerimaan uang pungli dilakukan satu di antaranya lewat setoran tunai. Setoran itu dengan menggunakan rekening pihak ketiga. Pihaknya tidak bisa membeberkan secara rinci karena ini merupakan tindak pidana. Ia mengatakan Dewas telah menyerahkan kepada KPK pada Selasa 16 Mei untuk menindaklanjuti pidananya. Namun temuan Dewas itu dibantah oleh mantan penyidik KPK Novel Baswedan. Ia menegaskan pengungkapan dugaan pungli dilakukan oleh penyidik bukan Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Novel menyebutkan praktek dugaan pungli di lembaga anti rasuah itu sejatinya sudah dibongkar oleh penyidik KPK terlebih dahulu. Ia menerangkan setelah dibongkar, penyidik selanjutnya kasus ini dilanjutkan dan dilaporkan ke Dewas KPK. Laporan tersebut disertai bukti-bukti yang lengkap dan jelas. Novel menekankan justru setelah menerima laporan Dewas tidak menindaklanjuti dengan melaporkan kasus tersebut secara pidana ke penegak hukum yang berwenang. Ia mengungkapkan Dewas baru merespons kasus ini setelah mantan penyidik senior KPK tersebut mengungkapkan di video podcast miliknya. Hal ini mengingat subjek hukum petugas rutan tidak termasuk sebagai subjek hukum KPK. Novel menilai kasus pungli di rutan ini membuat citra KPK semakin buruk. Ia juga berpendapat kasus itu merugikan para pegawai KPK yang memiliki integritas dalam bertugas. Jadi sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di penjagaan perawatan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK. Kami akan berkomitmen untuk menyelesaikan ini setransparan mungkin dan juga mengajak masyarakat untuk berperan serta mengawal perkara ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.